Juru selamatku, aku ikut Yesus. Dialah Tuhanku, Dia memanggilku menjadi hamba-Nya, memberitakan Injil ke seluruh dunia. Aku ikut Yesus, Juru Selamatku. Aku ikut Yesus, Dialah Tuhanku. Dia memanggilku menjadi hamba-Nya, memberitakan Injil ke seluruh dunia. Aku ikut Yesus, Juru Selamatku. Aku ikut Yesus, Dialah Tuhanku. Dia memanggilku menjadi hamba-Nya, memberitakan Injil ke seluruh dunia. Memberitakan Injil ke seluruh dunia. Memberitakan Injil ke seluruh dunia. Saya tahu akan tiba waktunya saya mati. Kalau waktu itu tiba, saya nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Sebelum itu tiba, saya mau bagi semua getaran hati, doa, pergumulan, kecintaan kepada Kristus, kecintaan kepada jemaat. Lakukan. Yehova Jireh, El Shaddai, Dia menolong kamu. Oh Bapa, ku bersyukur kepadamu. Kau berikan hidup baru padaku. Tanpa kasih-Mu kepada diriku, hidup ini jadi sia-sia. Ku sadar bukan karena usahaku, tapi karena anugerah semata. Kau korbankan Yesus mati di salib demi keselamatan jiwa. Perubahan hidupku sejak Kau berikan hidup yang baru padaku. Jiwaku yang hamba dipuaskan kasih-Mu. Hidupku kini menjadi pasti. Sembah, sujud dan pujian, oh Tuhan. Hormat dan kemuliaan hanyalah untuk-Mu. Hidupku Bapa, ku persembahkan padamu. Terima dan kuduskan bagiku.
Sementara itu kita boleh persiapkan Alkitab 1 Korintus 12 untuk respons. Semua yang sudah hadir di sini, pembacaan responsoria nanti diambil dari 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 31. Pakai TB2. Selamat sore. Selamat sore Inang. Amangnya udah mau jawab, udah begini. Selamat sore Amang dan Inang. Selamat sore adik-adik di pojok kanan. Halo adik-adikku. Dadah. 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 Iya, kita sama-sama ya dari yang tua sampai yang termuda. Selamat sore yang masih naposo seperti saya. Coba tangannya. Tapi saya udah punya uban loh, keren. Seneng banget punya uban. Karena kan firman Tuhan terjadi, ya enggak? Buat yang rambutnya makin menipis, coba cari ayat Alkitab. Apa yang mengatakan tentang rambut tipis. Bercanda, jangan dianggap serius. Sekali lagi, Horas. Kita belajar lagu yuk sama-sama sebelum kita memulai ibadah kita. Tapi sebelumnya saya ingin tahu, kalau dari pandangan saya nggak ada yang baru. Yang baru pertama kali. Tapi untuk memastikan, adakah yang baru pertama kali bersama bergabung ibadah di sini? Bener ya? Ada, saya salah. Boleh berdiri, kita kasih tepuk tangan. Silakan berdiri. Boleh dong namanya Marga Boru. Boru deh, karena perempuan. Silahkan. Oh, mertuanya pemusik. Selamat datang Ibu mertua. Nanti kalau menantu kurang baik jangan dijewer ya. Ternyata ya mertuanya cantik loh. Mana satu lagi? Oh iya ini satu lagi. Ayo silakan perkenalkan diri, punya mic lagi. Silakan. Horas Bapak Ibu. Horas. 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 Perkenalkan nama saya Hotria Imelda Sagala. Saya dari STT Trinity dari Samosir asal aslinya. Dan saat ini sedang tahap penyesuaian diri di Jakarta. Mohon doanya untuk studi lanjut. Studi lanjut yang keberapa? Studi lanjut S2. Oh kirain SMA. Oke. S2 dari STT Trinity. Ada perubahan yang dialami, perbedaan Samosir dan Rawasari karena tinggal di Rawasari? Ada. Apa? Satu aja yang bagus. Yang bagus ya. Yang bagus ya kotanya. Oke, indah stop untuk sampai dia. di situ. Oke, Kota Jakarta masih indah, tidak gelap ya. Kita sama-sama belajar lagu, tetapi sebelum itu sekali lagi kita tepuk tangan buat dua saudari perempuan kita yang hadir bersama kita. Terima kasih, mudah-mudahan tidak untuk yang pertama dan terakhir ya. Kita belajar lagu nomor 2 dari Praibadah. Satu di dalam Rohmu. Kalau yang udah bisa, suaranya boleh lebih keras dari yang belum bisa. Satu di dalam Rohmu, oh bahagia. Dalam hatiku, dalam hatimu berpadu jadi satu. Memuji bersama, berdoa bersama, sekutu dan sehati. Oh indahnya, satu dalam kasih Yesus. Setiamu memelihara persekutuan ini, dan kasih-Mu melimpah selamanya, kan menjadi
nomor 2 sekarang kalau gitu dalam bagian ibadah, lagu nomor 2. Langsung yang terakhir, berilah hikmat kepadaku. Berilah hikmat kepadaku untuk memuliakan Tuhanku. Sugaikan hati dan mulutku, nyanyikan bagi namamu. Ya Allah Bapa, Anak Roh Kudus, terimalah hamba di hadirat-Mu. Lagu selanjutnya lagu nomor 9. Kita satu keluarga dalam Kristus, karena kasih-Nya yang telah mempersatukan. Marilah kita saling membangun terus di dalam pengenalan akan Tuhan. Kita satu keluarga dalam Kristus, alangkah indah duduk bergandeng tangan. Marilah kita memperlengkapi terus hingga siap menjadi alat Tuhan. Saling membangun dan mengisi dalam pengenalan firman Tuhan, serta menjadi terang Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terakhir lagu nomor 12. Tapi sebelum terakhir, yang kita pelajari tadi benar-benar kita udah bisa kan ya? Iya, sip. Lagu nomor 12. Lanjut singers, kita belajar. Saya suka sekali lagu ini. Amanat yang ilahi masih belum usai. Tegur kami yang ragu, kabarkan Injil-Mu. Semua
bersyukur Tuhan mempertemukan kita hari ini dalam perkumpulan orang-orang percaya. Dalam perhimpunan komunitas Bonapasogit Diaspora. Satu anugerah kita boleh duduk diam untuk bersekutu dengan sesama anggota tubuh Kristus, kehangatannya dan juga mendengarkan kupasan firman Tuhan tentang satu dalam roh dari Efesus 4 ayat 1 sampai 16. Alangkah sukacita. Dan saat ini saya juga menyapa Horas buat Amang Inang semua di lokasi manapun, remote area, luar negeri, di rumah sekalipun, di kamar sekalipun, bersekutu bersama kita melalui live streaming YouTube. Terpujilah Tuhan, biarlah kita menikmati kehadiran Allah kita, Allah Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus. Kita sudah bertambah 2 orang tadi. Jangan-jangan tambah lagi 1-2 orang. Ada yang baru bergabung dengan kami sore ini, boleh berdiri? Iya Amang, silahkan berdiri dengan lantang, marga dan nama. Kita kasih tepuk tangan. Sitorus berarti narasaon ya Amang, manurung juga. Oke, Amang ada inang di rumah? Oh lagi di Depok. Nanti kapan-kapan Amang datang lagi ajak inang ya. Silakan duduk. Iya, senang sekali kalau kita boleh berkenalan, bertambah lagi. Manurung ada nggak ya selain saya dan pengarang lagu nanti? Ada Mak Tua sih, Mak Tua nggak usah kenalan. Ada Mak Tua, ada Esther. Jangan jadi kerajaan Manurung ini ya. Iya, mari kita berdiri semua, tapi sebelumnya matikan semua alat komunikasi, gadget supaya kita jangan diributkan oleh mereka. Kita mau fokus bersekutu di dalam Tuhan. Mari kita berdiri, yang masih duduk. Kita berdiri, kita mengangkat pujian di pra-ibadah, lagu Satu di dalam Roh. Satu pernyataan pembuka seperti tema kita, Satu dalam Roh. Puji bersama, berdoa bersama, sekutu dan sehati. Oh indahnya, satu dalam kasih Yesus. Setiamu memelihara persekutuan ini, dan kasih-Mu melimpah selamanya. Saksi bagi dunia, setiamu memelihara persekutuan ini, dan jadikan kami satu, menjadi satu. Musik saja, kita bersalam-salaman. Silakan salam Amang Sitoru, Imelda, lalu Inang Panggabean, dan yang lain. Iya, salam ke sini. Atau mau pindah tempat duduk juga boleh. Kita angkat pujian ini dari awal. Satu di
semua semata karena Allah yang memelihara. Setiamu memelihara Persekutuan ini dan kasih-Mu melimpah selamanya, kan menjadi saksi bagi dunia. Setiamu memelihara persekutuan ini dan jadikan kami satu. Setiamu memelihara persekutuan ini. Sekali lagi. Setiamu memelihara persekutuan ini dan kasih-Mu melimpah selamanya, kan menjadi saksi bagi dunia. Setiamu memelihara persekutuan ini dan jadikan kami satu, menjadi satu di dalam kasih-Mu. Silahkan duduk. Pengurus KBD YBD menyambut dengan sukacita kehadiran kita semua yang di live streaming juga. Dan juga saudara Amang, adikku yang baru bergabung, Inang, di tempat ini. Dan mari kita sama-sama bersepakat untuk menikmati kehadiran Allah di tengah-tengah kita. Mari kita ambil waktu saat teduh. Seperti tubuh yang memiliki banyak anggota, demikianlah kita dipanggil untuk menjadi satu dalam roh, saling melengkapi dan membangun kasih yang sejati. Jangan berharap bahwa kehidupan akan tidak ada tantangan. Itu salah. Kehidupan yang penuh tantangan, itulah yang akan kita hadapi. Tuhan memanggil kita untuk hidup dalam kesatuan di tengah tantangan, saling menguatkan dan bertumbuh bersama dalam iman. Di dalam kesatuan Roh Kudus, Roh Allah, kita menemukan kekuatan tak terbatas. Namun kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Dan hendaklah di tiap-tiap kita ada damai sejahtera Kristus yang memerintah. Sola Dei Gloria. Kita memuji Allah kita dengan pujian nomor 2 di bagian ibadah. Naing pujiyoku ho Jehovah. Dimulai bersama-sama ayat yang pertama. Memulai. Semua kita berdiri. Perempuan yang memulai. Yesus padaku, Agar padamu ku dibimbingnya. Roh Kudus tuntunlah langkahku, agar tetap di jalan yang benar. Penuhi dengan roh dan jiwaku, selalu akan memuji-Mu. Laki-laki saja. Asiroham alei Jehovah, pamalo au mamuji goarmi. Laki-laki.
sama-sama berilah hikmat kepadaku ya Allahku. Berilah hikmat kepadaku untuk memuliakan Tuhanku. Sucikan hati dan mulutku, nyanyikan kidung bagi nama-Mu. Ya Allah, Bapa, Anak, Roh Kudus, terimalah hamba di hadirat-Mu. Kita akan memulai ibadah ini di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur di sore hari yang indah ini Engkau mengumpulkan kami. Adalah suatu anugerah yang besar ketika di dalam saat hidup kami boleh sama-sama duduk, bersekutu, berdoa, memuji-muji nama Tuhan, dan juga mendengar Tuhan berbicara lewat firman. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, dan kami mau menyerahkan ibadah yang indah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Engkaulah yang bertahta, Engkaulah yang berkuasa, Engkaulah yang memberkati kami di dalam ibadah ini. Dan sama-sama kami pulang nanti dengan berkat Tuhan yang akan kami bagikan kepada semua orang yang bertemu dengan kami, supaya hidup kami boleh menarik banyak orang datang kepada Tuhan. Kami berdoa menyerahkan ibadah ini di dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silahkan duduk. Kita terus memuji Allah kita. Lagu di sini adalah lagu Sangapma di Debata Amata. Lagu ini lagunya sangat manortor. Jadi jangan sampai tidak manortor ya. Sangapma. Ya. Oh, ada gondang. Amin, haleluya, sama padi dan
kesaksian pujian dari STT Trinity, satukan dan lengkapi kami melayanimu. Semua jemaat yang di live streaming juga, kita membuka Alkitab kita 1 Korintus 12. Kita akan membaca secara responsoria. 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 31. Saya membaca melalui TB2. Jika amang dan inang dan semua yang belum ada TB2, tidak apa-apa, nanti dibantu di layar juga. Kita baca ayat yang pertama saya mulai, ayat yang kedua laki-laki, ayat yang ketiga perempuan, demikian seterusnya. 1 Korintus 12. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu dipikat dan ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Perempuan, ada berbagai karunia, tetapi satu roh. Laki-laki ayat yang kelima. Ada berbagai pelayanan, tetapi satu Tuhan. Ayat yang keenam perempuan.
Kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang orang lain. Perempuan, ayat yang 9. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berbicara dengan bahasa lidah, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa lidah itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Tubuh juga tidak terdiri atas satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Malahan anggota-anggota tubuh yang tampaknya paling lemah, justru yang paling dibutuhkan. Kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang kurang layak diperhatikan, kita berikan perhatian khusus. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Allah telah menetapkan dalam gereja, pertama para rasul, kedua para nabi, ketiga para pengajar, selanjutnya mereka yang berkarunia untuk membuat mukjizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berbicara dalam berbagai jenis bahasa lidah. Apakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Apakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat? Jadi berusahalah memperoleh karunia-karunia yang lebih penting. Namun aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Kita akan memuji Allah kita. Kita bangkit berdiri, serikat persaudaraan berdirilah teguh. Meskipun kita banyak anggota, tetapi satu roh. Serikat persaudaraan berdirilah
saja. Musik saja. Masing-masing kamu pun diberi anugerah supaya kepada Bapak Peter saya persilahkan untuk membawakan eksposisi. Mari kita satu dalam doa. Kami kembali bersyukur dan memuji nama-Mu ya Tuhan. Dan bersama-sama kami mau diam di bawah kaki Tuhan pada sore hari ini. Mohon Tuhan berbicara kepada kami. Lembutkan hati kami. Tolong kami supaya kami boleh mendengar suara Tuhan. Tolong juga hamba-Mu yang terbatas ini boleh menyampaikan kebenaran isi hati-Mu supaya kami semua boleh diberkati. Berbicaralah ya Tuhan karena kami siap mendengar suara Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Shalom. Ya, sekali lagi bersyukur untuk kesempatan bisa berada di komunitas yang istimewa ini. Kita akan bahas satu tema, satu dalam rohu. Jadi kita akan bicara tentang kesatuan. Setiap kali bicara tentang kesatuan, saya ingat kayaknya tema ini selalu kita bahas waktu dulu persekutuan mahasiswa di kampus gitu. Gak habis-habisnya kita bicara tentang kesatuan. Selalu dibahas tapi tetap gak satu-satu kita. Selalu bermasalah dengan kesatuan, selalu ada saja yang bermasalah satu dengan yang lain. Sepertinya kita nggak percaya bahwa sesama anak Tuhan yang sudah belajar firman, kita masih tetap sulit sekali bersatu, gitu ya. Jadi memang di satu sisi itu jadi sepertinya manusiawi, tapi di sisi yang lain menjadi satu kesaksian yang sangat-sangat tidak baik. Maka begitulah kemudian sore hari ini, walaupun memang kita lagi bahas seriesnya Efesus dan kita sampai kepada satu topik yang sangat istimewa juga, kita bicara tentang kesatuan, gitu ya. Dan saya bersyukur dapat kesempatan mempersiapkan bagian ini, dan saya jujur kemudian mendapatkan hal-hal yang baru, yang mudah-mudahan juga boleh menjadi bagian yang baru juga buat Amang, Inang dan saudara-saudara sekalian. Mari kita membuka Alkitab kita. Saya minta maaf saya pakai TB1 karena saya pakai handphone. Efesus pasal yang keempat, ayat 1 sampai yang ke-16. Ya, saya tadinya mau minta kita membaca secara bergantian, tapi karena Alkitabnya ada yang berbeda-beda, izinkan saya membacanya supaya sama-sama Bapak Amang, Inang dan saudara-saudara sekalian merenungkannya sambil membacanya. Efesus pasal yang keempat, ayat 1 sampai 16, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kesatuan Jemaat dan Karunia yang Berbeda-beda. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus.
Itulah sebabnya kata Nas, tak kala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Terpujilah nama Tuhan. Amang Inang dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya izin cek dulu apakah ini bisa dipakai. Oke. Ternyata tidak. Jadi saya minta tolong teman-teman di belakang saja ya. Ya. Kita sudah membahas Efesus 1 sampai 3 ya. Jadi itu bagian pertama dari kitab Efesus, dan kita sekarang masuk ke bagian yang kedua dari kitab Efesus, dari Efesus pasal 4 sampai 6. Dan hari ini kita bahas khusus tentang kesatuan di Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 16. Lagi-lagi ini menjadi sesuatu yang sangat menarik. Tapi waktu kita lihat, mungkin kita lihat di backgroundnya, mohon maaf kalau nanti agak kecil, tapi nggak usah, kalau yang kecil-kecil ini mungkin nggak usah terlalu dipelototin karena nanti akan mengganggu konsentrasi. Jadi saya bacakan lalu sambil kita sama-sama diskusikan ini. Kitab Efesus ini ditulis Rasul Paulus sekitar tahun 60-62 saat dia dipenjara di Roma, dan ini sudah kita dengar tentunya dari pembahasan Efesus sebelumnya, dan ditujukan kepada jemaat di Efesus. Yang menarik bahwa Efesus adalah kota metropolitan di Asia Kecil yang menjadi pusat perdagangan budaya dan termasuk juga agama. Termasuk di situ adalah termasuk penyembahan Artemis. Jadi kalau kita lihat nih Efesus ini kota metropolitan gitu ya. Kayak Jakarta lah kira-kira gitu ya. Kalau orang-orang dari luar Jakarta atau dari tempat-tempat yang lebih sepi seperti Hotria, saya minta maaf ya Hotria ya. Tadi saya salam Hotria loh, tapi saya nggak ngeh kalau itu Hotria. Jadi mungkin penampilannya sudah berbeda dengan waktu ketemu di kelas gitu kan. Ketemunya di kelas mungkin 2 tahun yang lalu ya kayaknya ya. Oke, senang sekali bisa lihat Hotria ada di kota Efesus di zaman sekarang ya, di metropolitan. Oke. Good. Jadi Efesus itu kota yang luar biasa, dan seperti kita ketahui, seperti di Jakarta banyak sekali orang-orang di Jakarta, bahkan orang Jakarta sendiri mungkin udah nggak susah ketemu ya. Kita lebih ketemu. Yang pasti sih sebenarnya di mana-mana ada orang Batak, gitu ya. Kalau di sini memang jelas komunitas Bonavaso gitu ya kan. Tapi kalau kami di Perkantas itu persekutuan orang Batak dan non Batak. Jadi kita bilang karena ya, di mana-mana ada orang Batak, yang non Bataknya juga ada tersebar di mana-mana. Jadi untuk menyimpulkannya lebih gampang Batak dan non Batak. Jadi memang begitulah kemudian konteks kota besarnya. Dan
selain kota besar yang beragam agama, budaya dan jenis orangnya, di Efesus juga sebenarnya terdiri dari orang Yahudi dan non-Yahudi. Jadi ini persis seperti Batak non-Batak, kira-kira begitu. Jadi konteksnya ini di Efesus ada orang Yahudi dan Gentile, orang-orang non-Yahudi. Jadi mereka itu memang dibatasi, seperti ada pemisahan antara mereka dan permusuhan di antara mereka itu cukup tajam. Nah, ketika bicara tentang kekristenan di dalam konteks ini, kita jadi lihat bahwa waduh, ini Paulus melihat memang permusuhan kayak begini akan membuat gereja menjadi pecah, ya. Jadi ini background yang kita lihat di Efesus, sehingga Paulus menekankan rencana Allah untuk menyatukan semua orang dalam Kristus menjadi gereja sebagai satu tubuh yang mencerminkan kasih dan hikmatnya. Jadi itu sebagai background saja. Kalau kita memasuki Efesus pasal yang keempat ini, kita jadi makin lihat kenapa Paulus tiba-tiba bicara soal kesatuan. Nah, karena kesatuan ini sesuatu yang sentral. Saya sih juga yakin, walaupun di sini mungkin ada juga yang non Batak. Saya paling sedikit setengah Batak lah gitu ya. Yang non Batak juga ada, tetapi walaupun mungkin sebagian besar di sini orang Batak, tetapi isu kesatuan tetap saja jadi masalah. Ya kita tahu juga lah gereja-gereja di Sumatera juga berpecah-pecah juga gitu ya. Itu sesuatu yang fakta yang mungkin nggak usah kita bahas kenapa, tapi memang perpecahan itu terjadi di mana-mana. Oleh karena itu memang isu kesatuan itu menjadi sesuatu isu yang luar biasa. Nah, secara historis ya, kalau saya mau bahas konteks historisnya, orang Yahudi dan Gentile itu memiliki perbedaan budaya, agama dan status sosial. Jadi bukan cuma agamanya beda, tapi status sosialnya juga beda. Sehingga memang ini resiko pecahnya tinggi sekali. Saya mencoba membayangkan di satu gereja yang kemudian punya resiko pecah gitu, karena beda. Nanti saya akan masuk ke dalam titik-titik tertentu bahwa sebenarnya perbedaan antara orang punya uang dan yang gak punya uang saja, itu bisa jadi titik perpecahan. Apalagi orang yang, termasuk juga orang yang sehat dengan orang yang sakit, termasuk juga orang yang kemudian merasa dirinya statusnya lebih tinggi dibanding yang lain. Itu walaupun satu suku, satu agama, satu Tuhan pun punya potensi perpecahan yang sangat tinggi. Dan Paulus ingin gereja menjadi manusia baru yang bisa kemudian mengatasi prasangka masa lalu. Wah, ini susah nih. Ya, makin direnung-renungkan kalau kita lihat ya, ada banyak keluarga-keluarga ya juga yang pecah hanya karena masalah-masalah di masa lalu. Sulit sekali, bahkan kakak adik, orang tua dan anak juga kemudian bisa bersatu dalam konteks ini. Jadi secara historis pun kita lihat sebenarnya Paulus melihat ini potensi problem di dalam konteks ini. Lalu secara teologisnya, nah ini menarik, secara teologisnya kesatuan gereja itu adalah bukti kuasa Injil yang mendamaikan. Jadi bagaimana mungkin kita bisa bilang kita ini gereja, kita ini Kristen, kita ini komunitas Kristen, tetapi di dalamnya kita lihat ada perpecahan, di dalamnya kita lihat ada orang-orang yang saling menyakiti gitu. Di dalamnya ada orang-orang yang gak bisa kompak, gak bisa kemudian untuk bahkan memutuskan sesuatu hal yang penting. Karena kesatuan itu menjadi sesuatu yang sulit di zaman sekarang ini. Dan kalau itu jadi masalahnya, sebenarnya kesatuan gereja itu menjadi tidak punya kuasa. Kuasa Injil yang mendamaikan itu menjadi tidak nampak di situ. Saya mohon maaf kalau dari awal saya nuansanya ini ya. Jadi kalau Abang Yunang nuansanya agak sedih gitu dan agak galau gitu ya dengan isu kesatuan. Ya, jadi saya pikir mungkin ini malah lebih baik gitu kalau kita memulai dengan sesuatu masalah dan kita lihat bagaimana nanti Tuhan menolong kita menyelesaikan masalah, daripada kemudian kita hanya mengklaim dalam Tuhan kita bisa bersatu selesai gitu, seolah-olah kita nggak mau bahas itu gitu ya, padahal sebenarnya kita nggak bisa bersatu. Dan kesatuan gereja adalah bukti kuasa Injil yang mendamaikan. Dan Roh Kudus, kalau kita lihat di Efesus 4 ayat yang ketiga tadi, ya, ayat ketiga bunyinya, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Jadi Roh Kudus adalah ikatan kesatuan itu sendiri. Dan Kristus adalah kepala gereja. Di ayat yang ke-15 kita lihat juga di situ tertulis, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala.
Jadi kalau kita lihat memang secara teologis kesatuan ini kemudian menjadi penting karena ada Roh Kudus yang kemudian menjadi pengikat dan Kristus sebagai kepala. Bagian ini kita kemudian melihatnya sebagai satu konsep yang indah. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, tanpa kesatuan gereja jadi kehilangan identitasnya. Gereja hanya sekumpulan orang-orang yang mengaku dirinya Kristen, yang pada hari Minggu beribadah, lalu di rumah berdoa, baca Alkitab dan segala macam kebiasaan-kebiasaan orang Kristen yang dilakukan. Tetapi tanpa kesatuan, gereja kehilangan identitasnya sebagai tubuh Kristus. Nah, Paulus kemudian di bagian awal dari bacaan kita tadi di ayat 1-3 mendesak jemaat untuk hidup dalam kerendahan hati. Kerendahan hati, makin saya renung-renungkan ya kerendahan hati ini, makin saya lihat betapa pentingnya. Dan kalau lihat kan kerendahan hati lawan katanya atau lawannya itu adalah kesombongan. Dan kesombongan itu adalah dosa yang paling besar. Ya, dosa yang paling besar adalah kesombongan. Sehingga lawan dari kesombongan tersebut adalah kerendahan hati, dan kerendahan itu menjadi bagian yang sulit. Dan Paulus mendesak supaya jemaat hidup dalam kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran dan kasih. Saya pikir-pikir kalau orang rendah hati biasanya lembut ya. Ada nggak orang rendah hati yang kasar gitu? Kayaknya nggak ada ya. Kayaknya orang rendah hati itu lembut dan sabar dan penuh kasih gitu ya. Jadi kalau kita pakai saja kerendahan hati itu sudah menjadi hal yang luar biasa. Dan Paulus desak itu supaya jemaat di Efesus betul-betul hidup di dalam kerendahan hati. Dan kita bisa bayangkan betapa orang-orang Yahudi melihat orang-orang Gentile itu sebagai kelompok-kelompok yang di bawah mereka gitu ya. Lalu kemudian ini adalah sikap dasar. Jadi kalau kita mau bahas tentang kesatuan roh, kita lihat bahwa sikap dasarnya itu adalah yang tadi kita lihat, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran dan kasih. Saya mungkin gak akan bahas lebih dalam tentang bagian-bagian ini. Ada hal yang lain yang saya rasa sangat mengganggu saya yang ingin saya sharingkan ya. Jadi ini yang menarik. Nah, ada hal yang menarik gue soal 7 dasar kesatuan. Ya, kita lihat ya tadi di Efesus yang kita baca ada 7 dasar kesatuan. Dan ini mau menolong kita untuk memahami bahwa dasar kesatuan itu adalah Allah Tritunggal. Dari 7 bagian ini, 1 tubuh, 1 roh, 1 pengharapan. Dan ini mau melihat bahwa kesatuan gereja bersumber dari Roh Kudus yang sama. Jadi Roh Kudus yang menolong kita untuk menyadari bahwa kita sebenarnya adalah 1 tubuh, 1 roh dan 1 pengharapan. Waktu mengklasifikasikan ini, ya ini menarik sekali karena Efesus di Paulus juga kemudian mengklasifikasinya kan kepada 7 ini. Yang pertama 1 roh, ya 1 tubuh, 1 roh, 1 pengharapan di dalam konteks ini bahwa kesatuan gereja bersumber dari Roh Kudus yang sama. Dan yang kedua 1 Tuhan, 1 iman dan 1 baptisan. Jadi ini ada 7 nanti ya, itu 1 tubuh, 1 roh, 1 pengharapan, dan yang bagian yang kedua 1 Tuhan, 1 iman dan 1 baptisan. Itu mau menolong kita untuk mengerti bahwa kesatuan didasarkan pada pengakuan bersama akan Kristus. Kalau kita kembali merenung-renung gitu ya, sekarang banyak sekali ajaran sesat, banyak juga gereja-gereja sesat ya. Tapi kita punya satu kesatuan yang sama gitu. Kalau kita punya 1 tubuh, 1 roh, 1 pengharapan, percaya kepada pekerjaan Roh Kudus. Kita juga percaya bahwa 1 Tuhan, 1 iman dan 1 baptisan yang mengaku bersama-sama akan Kristus. Maka kita sebenarnya adalah 1 tubuh tadi gitu. Maka kita sebenarnya adalah 1. Dan yang terakhir adalah 1 Allah. Bapa semua orang yang mempersatukan segala sesuatu. Waktu merenungkan bagian ini saya pikir indah sekali nih soal Roh Kudus ya, soal Tritunggal. Dulu satu kali dengan Bang Sagala saya sempat diskusi ya. Masih ingat dulu Bang Sagala sangat getol diskusi tentang Tritunggal. Ya banyak orang punya aliran-aliran yang berbeda-beda gitu. Ada yang bilang yang Sabelian, ada yang Duit Tunggal, macam-macam lah gitu ya. Tapi satu hal saya bilang begini sama Bang Sagala. Bang, oke lah gitu, kita ngerti sekarang Tritunggal.
kalau by konsep kita ngerti Tritunggal, ada 3 pribadi dalam satu esensi Allah. So what dengan hidup kita gitu? Apa yang membuat pemahaman yang benar tentang Allah Tritunggal itu kemudian menjadi berbeda di dalam aspek aplikasi dalam hidup kita gitu? Waktu itu sih saya nggak dapat jawabannya. Saya jawab Allah, mengerti saja udah sulit, apalagi aplikasinya katanya gitu kan. Jadi memang belum waktunya waktu itu diskusi tentang aplikasi. Tetapi waktu lihat bagian ini, ketika kita bicara kesatuan, kita akhirnya mengerti bahwa kita belajar tentang kesatuan itu justru dari Allah Tritunggal. Allah yang 3 pribadi tetapi satu itu. Allah yang begitu luar biasa, punya satu esensi. Waktu itu saya coba renung-renungkan bagaimana kemudian ini menolong kita mengerti bahwa masing-masing punya perbedaan-perbedaan. Masing-masing punya hal yang Tuhan kasih kepada kita masing-masing. Tapi pada dasarnya kita adalah sama-sama manusia. Manusia berdosa yang diselamatkan. Dan itu menjadi sesuatu yang sangat indah gitu. Gak ada orang yang kemudian merasa dirinya begitu istimewa, begitu hebat gitu ya. Nah saya diberkati dengan satu tokoh ini. Ini namanya Joni Eareckson Tada. Tada, Joni dia bilang begini, believers are never told to become one. We already are one and are expected to act like it. Jadi kita tuh tidak kemudian didorong-dorong, ayo satu jadi satu gitu. Tapi kita sebenarnya adalah satu, dia bilang. Hanya kita nggak berlaku seperti orang yang satu. Kita berlaku seperti orang yang berbeda. Waktu saya coba copy paste ini, gambar ini cantik ya. Masih lebih cantik istri saya sih sebenarnya. Cuma ini cantiknya, Joni Eareckson Tada. Tapi kalau Anda lihat lebih dalam, Joni ini di usia yang ke-17 tahun, dia berdoa sama Tuhan, Tuhan saya mau lebih dekat lagi pada Tuhan. Dia berdoa, Tuhan aku mau lebih dekat pada Tuhan. Di usia 17 tahun ketika dia berdoa begitu, lalu kemudian dia ikut dengan teman-temannya diving. Dan dia mengalami accident di usia 17 tahun. Saya lupa lagi tadi nama penyakitnya itu. Tapi dia kemudian punya masalah di tulang belakang, dia lumpuh dari leher ke bawah. Usia 17 tahun ketika dia baru berdoa, Tuhan aku mau lebih dekat lagi pada Tuhan. Lalu kemudian dia mengalami accident, lumpuh dari leher ke bawah. Dia harus duduk di kursi roda sepanjang hidupnya. Dan di usia 17 tahun dan selama di sumber yang saya baca 57 tahun kemudian pun dia masih hidup di kursi roda. Dan sekarang umurnya 75 tahun. Dan dia sudah jadi berkat buat begitu banyak orang. Dia ini seorang pembicara di radio, penginjil Kristen yang sangat-sangat luar biasa. Dan dalam salah satu interviewnya dia bilang, Tuhan kenapa begitu gitu? Aku minta aku mau dekat dengan Tuhan, tapi kenapa yang Tuhan kasih justru ini gitu. Justru kecelakaan. Bagaimana mungkin Tuhan yang baik itu menjawab doaku dengan cara yang seperti ini. Lalu dalam perjalanan dia baru tahu bahwa ketika Tuhan bilang ya bahwa Tuhan akan menyertai, Tuhan akan memberkati, ya Tuhan tidak akan meninggalkan. Dia tahu bahwa itu enggak melulu soal fisik, tapi soal soul. Dia mengalami bagaimana sehari lepas harinya itu dia menikmati Tuhan itu. Dia menikmati kebaikan Tuhan itu. Dia menikmati Tuhan menolong dia. Dia menikmati yang namanya yang dia doakan supaya dia makin dekat sama Tuhan. Yes, dia makin dekat sama Tuhan. Justru ketika dia mengalami sakit yang quadriplegic apa sama namanya. Saya agak lupa apa istilahnya. Nah, saudara, waktu dia tulis ini saya menyimpang sedikit lalu belajar mengetahui tentang Joni Eareckson Tada ini, orang yang menurut saya sangat luar biasa. Jadi dia cacat, dia lumpuh, dia
nggak bisa berbuat banyak, padahal dia masih waktu itu umur 17 tahun dan sangat rohani, sangat minta supaya dia lagi mau deket sama Tuhan gitu ya. Memang cara Tuhan ajaib ya. Kawan kami juga barusan mengalami masalah situasi yang sangat luar biasa. Baru pensiun di usia 58 tahun, baru mau menikmati masa-masa indahnya lepas dari pekerjaan. Dan dia sedang pergi keluar kota, lalu kemudian mengalami kecelakaan tunggal, kecelakaan motor, jatuh, dan suami istri tiba-tiba meninggal dunia secara begitu mendadaknya. Saya ketika ada teman-teman di sana kemudian bertanya, saya cuma bilang kita nggak usah bertanya kenapa, karena itu bukan pertanyaan yang tepat. Kita nggak tahu apa yang Tuhan sedang buat. Tapi saya sangat yakin, sangat percaya gitu ya. Ketika ada orang-orang yang mengalami masalah-masalah yang seperti itu, tapi saya kemudian melihat ya, saya sangat diberkati oleh Bang Vertam ini ya, sangat luar biasa gitu, menjadi kawan yang sangat luar biasa bagi keluarga yang berduka itu. Saya pikir ini yang namanya anak Tuhan. Ini yang seharusnya dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Dan ini kemudian memberikan satu cerita, satu kesaksian yang sangat indah. Kesatuan di antara orang-orang Kristen, kesatuan di antara anak-anak Tuhan terjadi ketika kemudian kita available, ketika kita ada, bersedia untuk menolong satu sama lain, untuk kemudian menyingkirkan perbedaan-perbedaan yang ada, untuk kemudian menjadi orang yang memang mengorbankan diri bahkan untuk kepentingan orang lain. Dan itu yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Nah, untuk itu, untuk supaya kita bisa kemudian menjadi orang-orang yang bersatu. Di ayat yang ke-7 sampai 16 nanti kita bisa baca lagi ya, kalau dilihat di situ mulai ayat yang ke-7. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Dan kita lihat bahwa Kristus memberikan karunia. Dan karunia yang kita lihat adalah ada rasul, ada nabi, ada penginjil, ada gembala, ada pengajar. Tapi karunia ini bukan kemudian untuk menjadi superioritas individu, tapi untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Saya pikir ini menjadi sesuatu yang indah ya, ketika ada orang-orang yang memang diberikan Tuhan. Ya, kalau kita lihat sekarang ada STT Trinity gitu, yang kemudian ada orang-orang yang belajar teologi ya, yang kemudian nanti akan menjadi hamba-hamba Tuhan, yang kemudian menjadi kelompok, masuk dalam kelompok-kelompok karunia ini, ya karunia yang kemudian untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Saya sangat bersyukur ya setiap kali ketemu orang-orang seperti ini, orang-orang yang bisa luar biasa memperlengkapi orang-orang kudus. Waktu mempersiapkan ini saya kemudian bertemu juga dengan satu tokoh gitu ya, bertemu di online tentunya waktu persiapan ya, dengan seorang yang nama Miroslav, ini seorang Serbian, seorang teolog dari Serbia. Lalu dia sangat luar biasa, sampai Simon Sinek, seorang tokoh leadership, mewawancarai dia karena ini teolog Kristen yang sangat istimewa. Tapi waktu dia cerita, dia diwawancarai, dalam ceritanya itu si Miroslav ini kemudian dia cerita tentang bapaknya gitu. Jadi waktu bapaknya dulu masih zaman-zaman masih perang gitu. Jadi mereka ada sungai yang membatasi 2 camp di Serbia waktu itu, dan dia kenal oleh si bapaknya, papa dari si Miroslav ini kenal dengan seseorang yang menurut dia a fool gitu ya. Orang bodoh lah gitu ya, a fool. Tapi the fool ini sangat ingin banget menginjili orang. Sehingga dia bilang orang itu fool itu, katanya si bapaknya si Miroslav. Orang fool itu dia rela itu meresikukan diri nyawanya berenang untuk dari satu camp ke tempat camp yang lain. Jadi melintasi satu sungai yang besar dan arus yang besar untuk sampai kepada ketemu dari papa saya, kata si Miroslav ini, hanya untuk mengatakan bahwa Tuhan baik. Dan hanya untuk mengatakan bahwa Tuhan itu baik, dia rela meresikukan diri sedemikian rupa. Dan papanya bilang, he is a fool. Tapi justru karena orang ini, karena orang yang begitu luar biasa, yang katanya fool tadi, tapi meresikukan diri sedemikian rupa supaya ada orang yang kenal Kristus.
Dan waktu itu papanya si Miroslav ini kenal Kristus. Sehingga waktu saya lihat seorang teolog yang namanya Miroslav ini, dia diberkati sekali oleh papa yang ketemu Kristus. Dan papanya ketemu Kristus karena ada orang yang mau meresikokan diri sedemikian rupa untuk bisa menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Bagaimana kemudian ini berhubungan dengan kesatuan? Saya pikir ini sesuatu yang sangat indah. Apakah kita sedang pikir kesatuan itu adalah sesuatu yang kemudian yang penting kita nggak berantem, yang penting kita nggak ribut-ribut, yang penting kalau rapat setuju semua, gitu? Apakah kemudian itu menjadi sesuatu yang positif? Tetapi di mana ada orang Kristen yang memang mau merelakan kepentingannya untuk melakukan sesuatu supaya Injil diberitakan? Dan kesatuan adalah tema besar dalam rangka menceritakan bahwa Injil adalah Injil perdamaian, adalah Injil yang penuh dengan damai sejahtera. Hanya kalau orang Kristen hidupnya dalam damai. Kalau kita berantem, kalau kita nggak bisa terima kelemahan orang lain, kalau kita nggak bisa kemudian ngobrol dengan nyaman dengan orang yang berbeda, maka sebenarnya kita kemudian menjadi orang yang tidak sedang menyaksikan tentang Injil yang damai sejahtera itu. Waktu saya pikir itu luar biasa ya. Akhirnya ini kemudian bukan cuma soal kita orang Kristen rajin pelayanan gitu, atau mungkin rajin persembahan. Kita bukan jadi orang Kristen yang kemudian hanya rajin melakukan kegiatan-kegiatan ritual kita, tapi kita boleh menjadi orang Kristen yang dalam kesehariannya boleh dilihat orang sebagai orang yang memberitakan Injil damai sejahtera. Tetapi ya itu oke. Yang kedua, tadi sebenarnya bahwa tujuannya adalah mencapai kesatuan iman, pengetahuan dan kedewasaan rohani sehingga gereja tidak mudah diombang-ambingkan oleh ajaran palsu. Dan itu menjadi concern Paulus, gimana caranya supaya orang ini bisa tidak mudah diombang-ambing ajaran palsu, yaitu dengan cara Tuhan kasih karunia tadi. Karunianya orang-orang yang menginjili, yang menggembalakan, yang mengajar. Dan itu yang diberikan supaya setiap anggota tubuh Kristus itu kelihatan bertumbuh melalui kasih dan perannya masing-masing. Nah, tetapi saudara, waktu membahas bagian ini kita kemudian lihat juga nih fakta yang nggak enak gitu. Nah, faktanya nggak enak adalah bahwa ada kontrasnya gitu. Ya, ketika teologi yang idealnya adalah kalau lihat ayat 4, satu tubuh, satu roh. Tetapi realitasnya yang ada perpecahan gitu. Fragmentasi, denominasi dan ego sektoral yang luar biasa gitu. Nah, bagaimana kemudian kita membaca Alkitab di satu sisi bahwa kita adalah satu tubuh dan satu roh, tapi di sisi yang lain kita melihat fragmentasi, denominasi dan ego sektoral yang sangat luar biasa. Gereja nggak bisa kerjasama dengan gereja. Waktu saya beberapa tahun yang lalu ada seorang teman yang sangat punya kerinduan yang namanya dengan kesatuan gereja. Tetapi itu kemudian menjadi sesuatu yang frustasi gitu, kesatuan gereja itu. Karena sulit sekali gereja-gereja bersatu. Sulit sekali kita yang punya denominasi berbeda kemudian bersatu. Ya, jadi menurut saya ini satu kontras dalam hidup gitu. Yang kedua, saling menanggung dalam kasih kalau lihat ayat 2. Gimana kita bisa saling menanggung dalam kasih, tetapi realitas perpecahan yang terjadi, konflik berkepanjangan tanpa rekonsiliasi. Ini bukan rekonsilitasi tapi rekonsiliasi. Konflik berkepanjangan, gak ada rekonsiliasi. Padahal firman Tuhan mendorong kita untuk menanggung dalam kasih. Yang ketiga, tumbuh ke arah Kristus di ayat 15. Tumbuh ke arah Kristus sebagai kepala tadi. Tetapi gereja-gereja dan banyak orang-orang Kristen itu rohaninya stagnan. Kenapa? Karena energinya teralihkan ke konflik. Hari-harinya sibuk bicara konflik. Bagaimana mengatasi konflik. Sehingga gak ada lagi energi yang kemudian kita curahkan untuk makin menyerupai Kristus, tumbuh ke arah Kristus.
Itu yang ketiga. Yang keempat, keragaman karunia membangun tubuh. Harusnya karunia-karunia yang ada, yang beragam-ragam itu dipakai untuk membangun tubuh. Tetapi kemudian yang kita lihat adalah penyeragaman pelayanan yang meminggirkan peran minor. Jadi ada orang-orang yang mungkin nggak merasa itu punya peran yang besar sehingga nggak bisa memberikan kontribusi besar buat gereja. Ya, dalam konteks tertentu yang saya coba renung-renungkan ya, kalau saya lihat perkantas ya, kalau lihat pelayanan-pelayanan mahasiswa atau mungkin dalam pelayanan-pelayanan gereja atau mungkin di KBD juga mungkin sama, kita kemudian punya kecenderungan untuk memberikan peran melayani itu kepada orang yang memang jago, gitu ya. Jadi kita nggak bisa deh tuh terima misalnya kalau tadi Kak Sita ini kan luar biasa jadi MC gitu ya. Nah, tetapi kalau kita lihat ada orang yang MC-nya nggak gitu bagus, ya jangan dikasih kesempatan lah gitu ya. Yang bagus-bagus aja dikasih kayak Kak Sita gitu. Yang bagus-bagus gitu kan. Dan saya lihat memang selama ini MC di KBD ini bagus-bagus ya. Tapi apakah nih pertanyaan ini, saya nggak menuduh tapi saya pertanyaannya, apakah ada kesempatan yang juga diberikan kepada orang-orang yang lain yang belum jago atau belum bagus untuk kemudian menjadi lebih bagus. Dan itu yang terjadi di dalam pelayanan mahasiswa. Kadang-kadang kalau mahasiswa pelayanan kalau mereka kurang bagus langsung diambil alih oleh staf gitu. Aduh, nggak bisa, nggak jelek, nanti jelek, diambil alih. Jadi orang nggak pernah belajar. Tapi kalau lihat zaman dulu, kayak di sini sebagian mahasiswa zaman dulu ini, kita kan dulu diterjunin aja. Mau bisa nggak bisa, mau bisa jadi MC nggak bisa jadi MC, terjunin aja. Dulu saya main gitar cuma bisa C, G, F, A minor, D minor. Itu saja yang saya bisa, tapi saya jadi gitaris persekutuan waktu itu. Sekarang nggak diterima keahliannya, gitu kan. Sekarang udah nggak diakui sama sekali. Dulu anak saya itu kagum sekali lihat saya main gitar. Tapi setelah dia main gitar dia hina saya. Bisanya cuman sekitar itulah ya, C, G, F, A minor, D minor dan kawan-kawannya gitu ya. Seperti itu. Nah, seringkali memang peran-peran minor itu disingkirkan gitu sehingga memang kemudian enggak menjadi sesuatu yang akhirnya seharusnya ada keragaman karunia yang membangun gitu. Jadi orang dibangun dalam konteks itu. Nah, why is Christian unity so hard? Nah, ini bagian yang saya pikir menjadi penting gitu ya. Kalau bagian awalnya tadi kita udah lihat lah bahwa kita perlu bersatu lah ya. Oke lah, janganlah kemudian kita nggak bersatu sehingga jadi kesaksian yang nggak baik. Kan sebenarnya message utamanya jadi seperti itu. Tapi yang mungkin perlu kita renung-renungkan, why is Christian unity so hard? Jawabannya ya persatuan memang selalu sulit. Siapa yang bilang persatuan gampang? Nggak ada yang gampang. Jadi kalau dia bilang, saya nggak tahu kalau orang lihat ini temanya apa ya hari ini KBD ya, soal kesatuan. Nah, udah biasa lah itu. Gitu. Udah tema yang biasa lah itu, nggak terlalu apa namanya. Dan itu sebenarnya juga yang menjadi pemikiran saya gitu ya. Bagaimana tema ini menjadi tema yang tidak biasa. Tapi makin saya renung-renungkan, saya makin ketemu bahwa persatuan memang selalu sulit. Fakta bahwa perjanjian baru mencatat banyak orang Kristen berjuang dan gagal untuk bersatu seharusnya juga kemudian memberi kita petunjuk bahwa persatuan memang bukan sesuatu yang mudah. Kalau kita sering ada perpecahan yang membuat kita nggak bersatu, itu wajar karena memang persatuan itu sulit. Persatuan sebenarnya juga memurnikan kita. Nah, persatuan yang memurnikan kita. Kalau saya pikir-pikir ya, ini sama dengan keluarga ini, suami istri. Wah, gitu kan. Saya kalau ada orang yang mau menikah, saya bilang sama dia, kalau kamu menikah untuk tujuan bahagia, kamu salah. Menikah itu tujuannya bukan untuk bahagia. Orang ini kayaknya aliran sesat dari mana ini katanya. Di STT saya pernah juga ajak anak-anak mahasiswa diskusi. Sebenarnya waktu Tuhan bilang tidak baik manusia hidup seorang diri saja. Kira-kira maksud Tuhan apa? Kenapa Tuhan bilang tidak baik manusia hidup seorang diri saja? Yang amazingnya semua jadi ragu-ragu menjawab gitu ya. Kalau saya ditanya di sini sekarang, apa maksud Tuhan ketika Tuhan bilang tidak baik manusia hidup seorang diri saja? Kira-kira maksudnya tidak baik itu gimana?
Apa maksudnya? Nanti kesepian kalau sendirian. Oh, dia nggak kesepian kok, masih banyak binatang. Binatang-binatang itu malah lebih nurut sama manusia itu, gitu kan? Nah, saya akhirnya mengerti satu hal yang saya pikir ini paling benar di antara semua jawaban. Jawaban yang paling benar adalah ketika manusia berdua, ya, memang dia tidak baik sendiri saja karena dia tidak bisa bertumbuh dalam karakter yang benar. Ketika manusia berdua, ya, suami dan istri, itu sebenarnya adalah konsep di mana orang terjadi pemurnian yang membuat dia makin bertumbuh. Tentunya pemurnian ini nggak terjadi hanya di dalam konteks suami istri, ya, tetapi pemurnian itu terjadi ketika manusia bertemu dengan manusia yang lain, saling menajamkan, ya kan, seperti itu. Jadi ini menjadi sesuatu yang indah gitu, bahwa persatuan itu diperlukan supaya itu bisa saling memurnikan kita. Lalu kita lanjut dengan kata Yesus. Yesus berkata begini di Yohanes 13:35, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku jikalau kamu saling mengasihi. Waktu Tuhan Yesus bilang begini, sebenarnya gambaran apa yang ada di kepala Tuhan Yesus? Di pikiran Tuhan Yesus ketika dia berkata bahwa dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku jikalau kamu saling mengasihi. Ini tetap lagi dalam konteks persatuan. Tapi gambarannya Yesus bilang, ya, dalam pikiran Tuhan Yesus, Yesus ini sekarang hendak menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan ketika Yesus sedang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya, lalu dia berkata begini, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jadi konteks bahwa perintah untuk saling mengasihi dihubungkan juga dengan Yohanes 15 ayat 13 yang sebenarnya dalam konteksnya Yesus sedang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi Yesus membayangkan, saudara-saudara sekalian, Yesus membayangkan sebuah komunitas orang Kristen yang berbentuk salib, yang cintanya penuh pengorbanan bagi satu sama lain. Wah, saya pikir ini jadi indah sekali ketika Tuhan Yesus bicara soal kesatuan, bicara tentang komunitas Kristen, dia bicara tentang komunitas yang berbentuk salib, yang cintanya penuh pengorbanan bagi satu sama lain. Seringkali kemudian ada kalimat-kalimat yang Tuhan Yesus bilang supaya kita mengambil rupa seorang hamba. Yesus mengambil rupa seorang hamba. Dia memikul salib dan kita juga diminta untuk memikul salib. Dan dia menganggap orang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Satu konteks yang menurut saya sangat luar biasa ketika kita bicara soal kesatuan. Maka kesatuan memang sulit. Tapi kalau kesatuan kita bicara supaya kita gak ribut-ribut lah, pokoknya damai-damai saja gitu, itu bukan kesatuan yang dimaksud. Ketika kemudian kita bicara kesatuan yang dimaksud adalah kesatuan di mana orang rela mau berkorban. Di mana orang mau menganggap orang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Di mana orang mau memikul salib. Di mana orang mau melakukan sesuatu untuk orang lain. Di mana ada seorang yang kemudian berani menyeberangi sungai yang beresikokan kematian itu hanya untuk mengatakan bahwa Allah itu baik, bahwa Yesus itu baik kepada seseorang yang ada di seberang sana. Ketika ada orang-orang yang memang mau menyediakan dirinya pergi. Saya agak bergumul waktu kemarin pergi ke Papua gitu ya. Pergi ke Papua, lalu kemudian kami mau pergi ke satu daerah namanya Yahukimo. Dan ketika saya cerita sama orang BI yang ada di Jayapura bahwa besok nanti kami akan ke Yahukimo, lalu dia bilang begini, Pak, apa enggak sebaiknya ditunda dulu? Kenapa ditunda? Gitu. Sekarang lagi panas katanya. Lagi panas. Jadi panasnya gimana? Jadi panasnya itu KKB itu, kelompok-kelompok itu sedang banyak membunuh para pendatang, guru-guru, tenaga kesehatan. Waduh, saya bilang sama teman-teman perkantas di sana, bagaimana? Kita tunda saja atau kita lanjut? Sabar bang, saya tanya dulu katanya gitu. Terus dia tanya sama orang di sana, di Yahukimo, dan orang bilang aman.
Saya jujur saya nggak berani cerita sama istri saya, anak saya bahwa saya akan ke Yahukimo yang lagi bermasalah itu. Gitu. Nanti aja lah ceritanya kalau saya selamat gitu ya. Jadi pergi ke sana waktu kita lagi naik pesawat. Jadi pesawat sudah mau naik, lalu seorang staf bilang begini, Bang, tapi nanti kita nggak boleh keliling kota, itu cuma di gereja aja, di dalam aja, nggak boleh kemana-mana gitu kan. Ya oke. Kita seperti itu ya. Jadi memang datang masuk ke dalam satu rumah salah satu staf di situ, makan di situ, lalu kemudian pergi ke gereja. Lalu orang yang mau kita bina lah yang datang ke gereja. Kita punya 3 sesi, masing-masing cuma hanya 1 jam. Dan jam 6 sore mereka sudah harus pulang ke rumah masing-masing gitu kan. Jadi agak tegang-tegang juga di situ ya. Saya antara gimana lah ya, tegang-tegang gitulah, menikmati pelayanan sambil tegang-tegang gitu kan. Terus kemudian kita nginep di satu hotel, namanya Hotel Yahukimo, di satu-satunya hotel di sana gitu kan. Terima aja lah. Lalu kemudian nginep di sana. Terus pagi-pagi saya mau minum kopi gitu, minuman yang terenak di dunia itu. Gitu. Saya mau minum kopi, saya pikir karena hotelnya kan nggak gitu bagus, jadi paling enak minum kopi itu di luar gitu kan. Di luar, saya minum kopi di luar, tapi terus kemudian saya tiba-tiba masuk ke dalam lagi. Saya takut juga tiba-tiba nanti ada panah gitu. Jadi ada hal-hal seperti itu ya. Walaupun saya nggak berani bilang bahwa saya sedang meresikokan diri sedemikian rupa, tapi saya pikir zaman itu gitu ya, ada banyak orang yang banyak meresikokan diri supaya Injil bisa diberitakan. Dan melihat orang-orang di Yahukimo itu sesuatu yang sangat menyedihkan gitu. Mereka bodoh, mereka nggak tahu apa yang harus dibuat, mereka hanya bisa marah. Mereka hanya bisa marah dengan situasi yang ada. Nah, saudara, kesatuan itu jadi memang sulit karena cinta Allah itu mahal. Mahal karena harus ada pengorbanannya. Jadi kalau kita bahas kesatuan hanya soal di otak supaya kita bersatu lah ya, jangan sampai berantem kita keliru rasanya. Karena kesatuan itu mahal. Cinta Bapa dan Putra paling jelas dan paling utama ditunjukkan di kayu salib. Karena itu cinta kita bagi satu sama lain dirancang untuk secara terbuka menunjukkan cinta seperti Allah di dunia ini. Di 1 Yohanes 3 ayat 16, ini ayat yang menarik ya. 1 Yohanes 3 ayat 16. Ada Yohanes 3 ayat 16, masih ingat? Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya barang siapa yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke? Tapi lihat 1 Yohanes 3 ayat 16. Ya, 1 Yohanes 3 ayat 16 itu juga kemudian demikianlah kita ketahui kasih, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Waktu satu kali ada orang berkhotbah tentang ini, saya tanya nih kepada orang di sebelah saya, gimana? Kita wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Jawabannya skip. Jadi ayat itu kita skip aja dulu. Karena ayat ini real. Jadi kalau dibilang demikianlah kita ketahui kasih, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Itu sebabnya bahwa persatuan itu mahal. Itu sebabnya bahwa kesatuan itu sulit. Karena cinta itu mahal. Itulah sebabnya orang kemudian bisa melihat bahwa kita adalah murid-murid Yesus. Saya kira nggak bisa kemudian kita hanya bilang orang melihat ada Yesus dalam kita hanya karena kita bertutur kata yang baik. Hanya karena kita banyak kasih persembahan. Hanya karena kita jadi orang baik-baik. Tapi orang nggak bisa melihat apa yang sudah kita buat dalam konteks pengorbanan seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan. Saya masih punya waktu nggak ya? Masih ya? Saya mau cerita masalah. Sorry, saya suka cerita. Yang satu menarik dalam konteks kesatuan, if you invest in someone else's success. Ya, kalau kita invest untuk kesuksesan kita itu biasa. Ada yang mahasiswa mau belajar, wah segala macam. Kita investasi waktu, tenaga, segala macam invest gitu ya. Ada yang lagi
invest nih, Bang Johnson mau bentar lagi jadi pendeta gitu kan. Ada yang mau lagi invest macam-macam gitu ya. Tapi bagaimana kalau kita pikirkan sekarang kita menginvest ke sesuatu kepada kesuksesan orang lain. Nah ini dilakukan oleh Yusuf di penjara gitu. Di penjara itu walaupun Yusuf merasa dia bukan orang yang berhak di penjara. Dia kan dia lagi nikmat-nikmatnya jadi anak kesayangan bapaknya, tiba-tiba dibuang ke dalam sumur. Dibuang ke dalam sumur, untungnya nggak jadi dibunuh, lalu kemudian dijual kepada Potifar. Dia jadi pembantu di rumah Potifar, udah sukses jadi kepala rumah tangga di Potifar itu. Sampai Alkitab mencatat cuman istrinya aja lah yang nggak jadi miliknya dia. Semua tuh ada di dalam kontrol dia. Tapi kemudian dia difitnah oleh si tante Potifar ini, sehingga dia masuk penjara. Nah di penjara ini yang menarik ini adalah dia ketemu dengan 2 orang, ya, yang satu juru minuman, yang satunya lagi juru bakar roti ya istilah bahasa Indonesianya, the bakers gitu kalau bahasa Inggrisnya. Jadi ada juru minuman sama the bakers ini. Nah mereka kemudian punya mimpi 2 orang ini. 2 orang ini punya mimpi dan Yusuf kemudian memberikan arti dari mimpinya. Jadi orang ini bingung karena dia nggak tahu bagaimana mimpinya. Jadi si juru minuman raja punya mimpi, lalu Yusuf bilang mimpimu itu dalam 3 hari ini kamu nanti akan dipanggil oleh raja, kamu akan ditinggikan kembali, kamu akan menempati lagi posisimu karena dia mimpinya kembali kepada juru minuman. Wah dia senang karena dia akan menjadi seperti itu. Lalu kemudian si juru bakar ini, juru yang sediain makanan ini, the bakers ini, dia juga gitu. Kamu akan ditinggikan, tapi ditinggikannya di atas tiang, digantung mati. Sehingga kejadiannya begitu gitu. Yang satu juru minuman raja posisinya kembali ke sana, si the bakers ini dihukum mati. Persis seperti yang Yusuf bilang. Tapi Yusuf sempat bilang sama juru minuman raja, nanti kalau kamu sudah ada di puncak itu jangan lupa sama aku ya. Aku ini korban ketidakadilan. Aku ini victim. Karena waktu itu aku gak bikin apa-apa. Aku bahkan gak berdosa tapi aku dimasukin penjara. Lalu dia cerita seperti itu. Tapi si juru minuman raja ini setelah dia sampai ke posisi puncak akhirnya dia lupa. Manusia lupa. Tapi Tuhan kemudian buat sesuatu lagi bahwa si Firaun bermimpi lagi. Dan gak ada orang yang bisa menceritakan mimpi. Dan akhirnya ada orang yang ingat ada Yusuf di penjara. Yusuf invest ke dalam kesuksesan orang-orang di situ. Tapi dia nggak terima apa yang seharusnya dia terima sebagai orang yang sudah invest, sudah berbuat kebaikan. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, saya kira kita banyak dalam hidup kita. Kita sepertinya sudah melakukan kebaikan. Kita sudah melakukan pengorbanan mungkin kepada orang lain. Kita sudah melakukan sesuatu yang baik kepada orang lain. Tapi yang terjadi kita nggak dapat kembali itu kebaikannya. Ada orang yang suka bilang bahwa kalau kita melakukan kebaikan pasti nanti kita akan menikmati kebaikan itu. Ya dalam banyak hal ada juga gitu. Tapi banyak hal juga enggak. Saya masih ingat sekali cerita yang sering saya ceritain tentang dulu istrinya Billy Graham. Kemudian ketika dia suka bagi-bagi makanan kepada orang-orang homeless gitu ya. Istri Billy Graham itu adalah orang yang sangat aktif itu bagi-bagi makanan karena di Amerika banyak orang homeless nggak ada makanan. Ya di sini juga banyak sebenarnya yang nggak punya makanan ya. Di sini yang dikasih makan bergizi gratis gitu ya. Tapi kalau di sana mereka kasih makanan kepada homeless people. Dan homeless people itu orang miskin itu orang yang nggak educated itu kalau dikasih bantuan kira-kira mereka akan gimana? Dan di sana mereka terima bantuan dengan muka yang masih marah gitu. Mereka terima bantuan tapi nggak berterima kasih. Dan istrinya Billy Graham bilang begini, kalau kita kasih makan sama orang miskin dan mereka nggak bilang terima kasih, tapi besok datang lagi minta lagi, itu artinya mereka berterima kasih. Nah gitu katanya. Jadi mulai sekarang kalau ada orang minta bantuan padamu dan dia nggak bilang terima kasih, tapi besok datang minta lagi, itu artinya dia sedang berterima kasih. Jadi kasih lagi dong. Amin. Kayaknya aminnya berat kalau kayak gini ya. Tapi memang begitu orang-orang yang memang miskin gitu.
Miskin juga bukan cuma miskin uang atau miskin harta, tapi miskin dalam banyak hal. Ups. Bentar. Maka contoh Yusuf tadi kemudian menjadi pengalaman yang saya pikir perlu kita renungkan sama-sama, bahwa kebaikan yang kita tabur pun gak harus kita tuai. Mungkin yang menuai orang lain, mungkin yang menikmati orang lain. Tetapi apapun kebaikan yang kita lakukan itu kemudian memberikan sesuatu kesaksian yang baik. Dan orang akan melihat orang-orang Kristen yang hidup dalam kesatuan seperti ini, yang indah hidupnya. Maka saya sampai kepada kesimpulan. Di dalam kesimpulan ini saya ingin ajak kita bayangkan kekuatan dampak satu kesatuan. Kalau hidup dalam kesatuan, dan kita bicara kesatuan bukan cuma kesatuan di KBD, bukan cuma kesatuan di gereja kita, tapi juga kesatuan di keluarga kita mungkin, atau kesatuan di dalam kelompok-kelompok yang lain, dan kesatuan gereja secara keseluruhan. Nah, yang pertama, bagaimana kita bisa merasa satu walaupun berbeda, itu satu kekuatan. Ya. Merasa satu walaupun berbeda. Saya waktu ke Jayapura kemarin, cerita sedikit lagi Jayapura. Saya ketemu dengan seorang dulu jadi pembantu saya zaman saya masih staff gitu ya. Waktu saya masih umur 25-an saya jadi staff, lalu dia pembantu saya nih. Tapi dia tuh sangat punya semangat yang tinggi gitu untuk jadi berhasil. Sehingga apapun yang saya lakukan pasti dia tirunya. Ini orang Wamena jadi pembantu di rumah saya. Pendidikannya cuma SMEA. Lalu pokoknya dia ikutin. Kalau saya pergi keluar kota, saya mau beliin baju buat dia, lalu saya tanya, kamu mau saya beliin baju seperti apa? Dia pasti bilang baju seperti bapak punya. Nah, dia pokoknya sama seperti saya. Kalau saya pergi lagi lalu saya mau beliin, kayaknya kamu nggak punya sepatu, saya mau beliin sepatu. Oh, sepatu seperti apa kamu mau? Yang seperti bapak punya. Gitu kan. Nah, makanya waktu saya punya anak, ini anak saya kebetulan hadir, ini namanya Rianda. Rianda itu karena dia lahir di Irian. Dia lahir di Irian, perempuan jadi Rianda. Jadi karena lahirnya juga sangat istimewa, jadi ceritanya panjang. Tapi saya merasa dia anugerah, maka saya kasih nama tengahnya Gracia. Rianda Gracia Jacobs, gitu kan? Gracia, Grace gitu ya. Jadi udah setelah itu saya beberapa puluh tahun kemudian ketemu lagi sama si Cornelis namanya. Lalu dia bawa anaknya yang perempuan yang sekarang lagi studi di Bandung. Lalu saya tanya sama dia, siapa nama anakmu? Nama anak saya sama dengan nama anak bapak. Dia kasih nama anaknya Grace gitu ya. Gracia, luar biasa. Ini orang luar biasa. Dan saya ketemu dengan dia di Papua dan sangat menikmati orang yang memang tadinya nggak punya masa depan, tapi dia menjadi orang yang menurut saya sangat istimewa. Sekarang ini dia Katolik, dia memimpin satu yayasan di dalam gereja Katolik untuk mendidik anak-anak supaya bisa baca tulis. Waktu itu dia sempat saya bilang, ayo ajukan aja CSR ke Bank Indonesia. Siapa tahu dapat bantuan komputer. Oh, dia dapat bantuan komputer, dia bahagia sekali. Sekarang anak-anak sudah bisa main komputer katanya. Udah bisa lihat komputer, luar biasa. Lalu dia bilang begini sama saya, Bapak, kalau Bapak nanti khotbah di depan orang-orang Papua, Bapak harus bilang begini. Selain shalom, bilang begini, wa, 4 kali. 3 kali juga boleh, tapi 4 kali saja. Tapi tenang, jangan buru-buru, jangan wa gitu. Bukan, tapi wa. Dia bilang, kalau Bapak bilang begitu, orang Papua pasti merasa, ini bagian dari kita. Ini orang kita ini. Gitu kan. Dia bilang begitu dengan perasaan seperti itu, dan saya praktekkan karena besokannya saya khotbah Paskah di Papua, di Perkantas Papua. Ada kira-kira 100 orang hadir, bukan cuma orang Papua tapi mix. Sehingga saya mulailah khotbah saya dengan shalom, wah, kan wawanya slow kan, santai. Dan setiap kali saya bilang wah itu saya lihat muka-muka orang Papua itu, mereka tiba-tiba tersenyum, mereka tiba-tiba merasa you are my kind. You are one of us. Dan saya pikir gimana caranya supaya kita merasa satu walaupun kita berbeda. Ya, kalau Anda
nggak tahan bau badan, Anda susah melayani Papua. Tapi saya menikmati anugerah Tuhan yang satu ya. Ini hidung kita ini luar biasa loh. Kenapa tukang sampah nggak pernah kebauan? Kenapa tukang sampah nggak pernah kebauan sampah dia? Dia tiap hari bergaul sama sampah. Hidungnya sudah kebal. Jadi hidung kita, saya pernah satu kali melayani di UKI sana di satu ruangan penuh dengan orang Papua, satu kelas penuh dan AC-nya cuma satu, setengah PK pula aja. Jadi pas masuk itu baunya luar biasa dan itu pengap sekali. Tapi dalam tempo hanya sekitar 10-15 menit saya tidak merasa apa-apa lagi. Saya merasa fine gitu. Saya bisa khotbah dengan tenang gitu. Nggak ada apa-apa. Dan saya pikir itu anugerah Tuhan loh. Anugerah Tuhan di situasi-situasi seperti itu ya, Jadi melayani Papua itu adalah satu hal yang sangat luar biasa. Gimana kemudian di dalam kesatuan kita bisa merasa satu walaupun berbeda gitu. Itu satu kekuatan. Lalu yang kedua, bagaimana kita mengusahakan kesatuan juga sebenarnya adalah untuk menjadi dewasa. Ini seperti saya bilang tadi. Termasuk di dalam konteks pernikahan. Termasuk di dalam kepengurusan. Termasuk ke dalam berbagai hal. Kalau kita bisa jaga kesatuan, sebenarnya kita sedang menjadi dewasa. Karena ada banyak orang gak bisa terima pendapat orang lain. Karena ada banyak orang yang gak mau kemudian pendapatnya dibantah. Ya, ada orang yang gak bisa seperti itu. Orang atau gereja yang tidak bersatu sebenarnya dia sedang menunjukkan ketidakdewasaannya. Maka setiap kali kita ketemu ada pasangan suami istri yang bercerai, saya sebenarnya kesimpulannya satu orang ini memang tidak bersedia untuk bertumbuh menjadi dewasa. Dia memutuskan untuk nggak mau lagi berjuang, lalu kemudian bercerai. Dan yang ketiga, ini kesatuan strata sosial. Nah, ini juga penting nih. Bagaimana orang kaya bisa bergaul akrab dengan orang yang miskin. Waktu saya belajar teologi uang, ini sesuatu yang sulit. Orang yang punya uang cenderung melihat orang yang gak punya uang itu strata sosialnya di bawahnya. Coba perhatikan orang kaya kalau ngobrol sama orang miskin. Gimana ngobrolnya? Mana kau? Bentar, iya Pak. Jadi dari strata sosial sudah berbeda dari orang yang punya uang sama orang yang gak punya uang, sama orang yang berpendidikan dengan orang yang gak berpendidikan. Itu juga kemudian sudah membeda-bedakan kita dengan mereka. Dan saya merasakan ini kelihatan termasuk di Papua gitu. Jadi orang-orang yang kemudian merasa strata sosialnya berbeda gitu. Orang yang sehat ketemu orang yang sakit. Orang yang lagi bahagia ketemu orang yang sedih gitu. Itu sepertinya orang yang sedang merasa berbeda satu sama lain. Dan saya pikir ini juga sesuatu yang membuat kita menjadi diri kita berbeda secara strata sosial tadi. Dan ini harus hati-hati dengan itu. Saya pikir betapa indahnya ketika ada orang yang kaya dengan orang yang miskin bisa duduk ketawa-ketawa tanpa merasa kemudian yang satu lebih banyak uangnya daripada yang lain. Atau orang yang gak berpendidikan, yang pendidikannya cuma SMEA atau SMA dengan orang yang mungkin pendidikannya lebih tinggi S1, S2, S3, tapi bisa duduk sama-sama, bisa ketawa sama-sama tentang sesuatu hal yang sama-sama bisa mereka tertawa untuk itu. Dan ini butuh pengorbanan loh. Orang yang merasa sudah strata sosialnya lebih tinggi sulit sekali untuk kemudian merendahkan diri sedemikian rupa untuk bisa ketawa sama-sama. Dan itu menjadi sesuatu yang besar. Yang keempat, bayangkan kalau kesatuan itu ada di dalam keluarga kita gitu. Ya, keluarga mungkin bukan orang tua sama anak ya, tapi mungkin dalam konteks kakak adik, saudara, om, tante gitu ya. Dalam konteks perbedaan-perbedaan, saya yakin di tengah-tengah keluarga kita juga ada orang yang perlu ditolong terus-menerus. Gitu. Ada kan? Kalau saya lagi bicara teologi uang tuh selalu pertanyaannya gitu tuh. Pak, bagaimana kalau kita kasih bantuan sama orang, tapi orang itu minta lagi terus. Gitu kan, soal kita mau kapan bisa berhenti nih permintaan itu. Jadi ada kondisi-kondisi seperti itu gitu kan. Nah kalau kita bisa membayangkan kesatuan di antara keluarga yang seperti itu, dan saya sangat yakin Tuhan memberikan seseorang kelimpahan dan ada orang lain yang mengalami kekurangan supaya terjadi keseimbangan. Kan bukankah begitu firman Tuhan gitu kan? Jadi membuat itu sesuatu hal
yang indah. Nah, yang terakhir, bersatu bukan berarti nggak ada perbedaan. Bersatu untuk saling membangun di dalam tubuh Kristus. Sekali lagi, kesimpulan ini saya ingin mengajak kita membayangkan gitu. Membayangkan bagaimana kemudian kita berada di satu komunitas. Kalau komunitasnya kayak di sini mungkin mirip-mirip semua gitu ya, baik-baik semua, nggak ada problem gitu ya. Jadi mungkin memang pendewasaan kita tidak terjadi di ruangan ini. Tapi di ruangan ini kita seperti dapat makanan, tapi pendewasaan kita terjadi di luar. Mungkin di kantor, mungkin di tempat kerja kita di tempat yang lain, mungkin di komunitas yang lain, mungkin di dalam keluarga kita. Sesuatu yang mungkin terjadi, bagaimana itu membuat kita merasa bahwa saya adalah pihak yang harus berkorban. Setiap kali tidak terjadi kesatuan, ingat akan Kristus yang sudah mati, yang rela mengosongkan diri sedemikian rupa, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia, mengorbankan diri, bahkan taat mati sampai mati di kayu salib. Dan itu kemudian menjadi sesuatu yang sangat-sangat indah. Satu dalam Roh. Roh Kuduslah yang akan menolong kita untuk mengingat bagian-bagian seperti ini ketika masalah-masalah ketidaksatuan itu ada di depan mata kita. Masalah-masalah itu ada menjadi tantangan-tantangan dalam hidup kita. Dan saya kayak pasti itu terjadi. Nggak mungkin nggak terjadi. Ya kan? Saya pikir kalau ketuanya KBD ini masih Bang Ferry, aman dunia ini. Nah gitu kan. Makanya nggak usah diganti lah ya. Tapi kalau misalnya mungkin nanti ada ketua yang lain, nah, saya ingat istri saya suka cerita tuh, mereka salah pilih ketua di dalam satu acara gitu. Akhirnya mereka semua menderita karena salah pilih ketua. Tapi salah pilih ketua mungkin adalah juga satu tanda bahwa sebenarnya kita perlu pendewasaan gitu. Ada hal yang mungkin kita dewasakan dan kita cenderung untuk menghindari yang kayak gitu. Kalau ada orang yang nggak cocok dengan kita kan lebih baik kita nggak usah kerjasama dengan dia. Seolah-olah seperti itu. Tapi kalau itu yang kita lakukan, kalau itu yang kita pilih, maka sebenarnya kita sedang tidak mendewasakan diri kita sendiri. Jadi setiap kali ada orang yang memang berbeda dengan kita, setiap kali ada orang yang memang menyebalkan kita, setiap kali ada orang yang memberikan potensi ketidaksatuan, maka mengusahakan kesatuan adalah sesuatu proses pendewasaan diri. Dan terlebih dari semuanya itu yang saya mau katakan adalah betapa luar biasa kesaksian itu di luar sana. Betapa indahnya kemudian orang melihat ada orang-orang Kristen yang boleh menunjukkan kesaksian yang membawa damai sejahtera, yang menunjukkan tentang Kristus yang rela berkorban supaya terjadi kesatuan. Perbedaan-perbedaan gak akan pernah hilang, tapi kesatuan adalah sesuatu hal yang diinginkan Tuhan dilakukan oleh kita orang-orang Kristen supaya dengan demikianlah kerajaan Allah bisa dinyatakan di dalam dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk sesi malam hari ini. Kami bersyukur untuk Tuhan yang menolong kami untuk mengerti kehendak-Mu untuk bisa bersatu, satu dalam Roh-Mu. Kami sadar bahwa kami semua berbeda. Walaupun kami sama-sama Kristen, sama-sama mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Tapi karakter kami berbeda, masa lalu kami berbeda, masa kecil kami berbeda, upbringing kami berbeda. Hal-hal yang membentuk kami sampai seperti kami saat ini juga berbeda. Dan itu potensi perpecahan, potensi perbedaan yang akan menyebabkan perpecahan di antara kami. Kalau perpecahan terjadi, maka kesaksian kami pun menjadi lemah. Sulit kami mengatakan bahwa iman kami kepada Tuhan Yesus adalah iman yang berdasarkan damai sejahtera. Ketika kami tidak bisa hidup bersama-sama dengan orang yang lain yang berbeda dengan kami. Oleh karena itu kami terus mohon ya Tuhan anugerah-Mu supaya kami boleh menjadi orang Kristen yang rela untuk merendahkan diri kami sedemikian rupa. Rela untuk bersabar,
rela untuk menyatakan kasih kami. Walaupun itu bukan untuk kepentingan kami, tapi kepentingan orang lain. Karena dengan demikianlah kami boleh menjaga kesatuan di antara kami. Dan kesatuan itulah yang akan memberitakan tentang kerajaan Allah di muka bumi ini lewat persekutuan-persekutuan kami. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah namamu. Sempurnakanlah apa yang sudah kami dengar. Biar nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Peter Jacob untuk kupasan dari Efesus 4 ayat 1 sampai 16. Sebelum kita mengangkat pujian, ini memang sengaja ditinggal di sini. Allah mana yang seperti Allah kita, yang sudah meneladankan tentang kesatuan. Allah mana yang punya 3 pribadi, tetapi sampai pada akhirnya kita akan berjumpa nanti, kita tetap melihat Allah yang Esa. Dan Allah yang Esa itu ada dalam Roh Kudus, yang hari ini kita menyatakan bahwa kita satu di dalam Roh, ada di dalam Bapa yang mulia dan Tuhan Yesus Kristus. Pengharapannya tidaklah mustahil kita lakukan, karena Dia sendiri sudah menyatakan dalam firman-Nya. Dan awal mulanya kita harus mengasihi Dia dengan segenap hati kita, maka baru kita bisa mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri. Mari saya mengundang semua berdiri, kita merespon firman Allah dengan mengangkat pujian. Kita satu, keluarga dalam Kristus. Yang mau bergandengan tangan, kalau itu simbol kesatuan boleh. Yang mungkin sedang tidak baikan di rumah, ini saatnya untuk berbaikan. Keluarga dalam Kristus. Ibu Eva Huta Barat boleh dekat. Kita satu keluarga dalam Kristus, karena kasih-Nya yang karena kasih Tuhan yang mempersatukan. Marilah kita saling membangun terus di dalam pengenalan akan Tuhan. Kita satu keluarga dalam Kristus, alangkah indah duduk bergandeng tangan.
Mazmur 133 mungkin sudah tidak asing buat kita. Saya akan membacakannya sebelum kita memberikan persembahan. Mazmur yang singkat ini ternyata nyanyian ziarah Daud, ziarah. Dia bilang begini, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab di tengah kerukunanlah Tuhan memerintahkan berkat dan kehidupan sampai selama-lamanya. Kita memberikan persembahan dengan mengangkat pujian Daudu Menggan Asini Roham. Pada petugas persembahan saya persilahkan. Daudu Menggan Asini Roham. Daudu Menggan Asini Roham, Daudu Menggan Sian Ngulungon, Sai Pujianku Maha Tuhanku, Daudu Menggan Asini Kasih setiamu. kasih setiamu sungguh lebih baik, lebih mulia dari hidupku. Maka bibirku menggantikan kasih setiamu sungguh Musik saja. Ayat yang ketiga bersama-sama. Daudu Menggan Holong Niroham. Daudu Menggan Holong Niroham, Daudu Menggan Sian Ngulungon, Sai Pujianku Maha Tuhanku, Sandang Ngulungu no maujihon. Kepada Bapak David Sipayung memberikan pengumuman dan memimpin kita dalam doa syafaat. Horas. Horas. Ya. Baik. Kami ucapkan selamat datang untuk Amang Inang, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian di ibadah kita pada hari ini. Kami mengucapkan selamat datang juga untuk tadi ya, ada Inang, Bapak di sini, ada saudari untuk yang pertama kali hadir sudah disapa Kasita tadi untuk mengundang kembali untuk ibadah kita di bulan Juli, yaitu yang akan dilaksanakan di Minggu 6 Juli 2025 di tempat ini tetap sama di pukul 4 sore. Kita akan dilayani oleh pembicara Pendeta Alex Nanlohi dan akan melanjutkan eksposisi Efesus, yaitu Efesus 4 ayat 17 sampai Efesus 5
ayat 1 sampai 21 dengan tema transformasi dalam Tuhan ya. Kita mudah-mudahan bisa bergabung kembali di ibadah bulan depan. Berikutnya kita juga mengucapkan ya untuk para pelayan di ibadah bulan KB hari ini. Untuk pembicara ada Bang Peter, terima kasih Bang untuk pelayanannya. Ada MC kita Kak Sita. Udah di mana nih? Oh di sana nih. Terima kasih Kak. Untuk singer ada Kak Hotnaria, ada Kak Maria Sejabat. Terima kasih Kak untuk pelayanannya. Untuk keyboardis kita ada Bang Tiro Siotang ya. Spesial ya, ada Ibu Mertua datang hari ini. Nah berikutnya ada gondang Bang Nardi Simamora, ada kesaksian pujian pengisi acara ada ST Trinity, dan pembawa acara saya sendiri David Sipayung. Baik, selanjutnya kita akan berdoa. Ada beberapa pokok doa di sini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah KBD di bulan Juni. Kami bersyukur ketika kami boleh bersatu berkumpul kembali Tuhan di tempat ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Bapa di surga, kami begitu bersyukur Tuhan ketika di 1 bulan ini Tuhan kami boleh kembali diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kami boleh diperlengkapi ya Tuhan di dalam sesi Efesus pasal yang 4 ini Tuhan tentang satu di dalam roh. Kami bersyukur Tuhan ketika kami boleh menikmati apa yang menjadi manfaat kesatuan ya Tuhan, yang menjadi tantangan, dan kami boleh bersama-sama Tuhan dengan kesatuan yang ada di dalam khususnya di KBD ini Tuhan, kami boleh berdampak ya Tuhan, boleh bermisi dan boleh mengadakan kegiatan-kegiatan Tuhan yang membawa misi Tuhan ke berbagai tempat dan berbagai daerah Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk hamba-Mu juga Tuhan, Bang Peter yang sudah boleh menyampaikan kebenaran firman. Biarlah Tuhan juga memberkati beliau Tuhan, dan memberkati juga setiap keluarganya Tuhan, setiap pelayanannya dimanapun berada Tuhan Yesus. Dan mungkin juga untuk semua pelayanan Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami boleh melayani Engkau Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk Tuhan juga boleh menyediakan tempat ini ya Tuhan, untuk kami boleh setiap bulannya Tuhan di komunitas Bonak Pesogit diaspora ini ya Tuhan, boleh bersekutuan bersatu, untuk kami boleh bertemu ke Tuhan, untuk saling mengisi, untuk saling membangun ya Tuhan, untuk kami boleh semakin dewasa Tuhan di dalam pengenalan Engkau. Bapa di surga, kami berdoa ya Tuhan, kiranya firman Tuhan yang boleh kami dengarkan ini Tuhan, boleh juga mengisi kami ya Tuhan di tengah tantangan yang kami alami dalam keluarga, di dalam pekerjaan ya Tuhan, di dalam pelayanan kami ya Tuhan yang penuh tantangan. Biarlah ini juga Tuhan boleh menjadi suatu makanan kami ya Tuhan, untuk kami boleh survive, boleh memiliki kekuatan Tuhan dalam menjalani setiap tantangan yang boleh kami alami. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk KBD yang Tuhan berikan ini ya Tuhan. Biarlah ke depan ya Tuhan, kami di KBD ini Tuhan boleh semakin diisi ya Tuhan dengan tema-tema yang akan datang ya Tuhan. Boleh Tuhan berkati melalui setiap si acara juga Tuhan, semuanya pelayannya Tuhan boleh melalui KBD boleh semakin mengundang jemaat ya Tuhan, untuk semakin banyak lagi jemaat Tuhan yang boleh diisi oleh melalui program-program yang akan dibuat di dalam KBD ya Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur juga Tuhan untuk ST Trinity yang Tuhan berkati hingga saat ini. Terpuji Engkau Tuhan yang telah memberkati setiap perkuliahan yang berlangsung. Kami bersyukur untuk sejauh ini mahasiswa baru yang sudah mendaftar ya Tuhan dan sudah diterima. Kami bersyukur ya Tuhan untuk peningkatan ya Tuhan. Biarlah di ke depan ya Tuhan yang akan masih dibuka pendaftaran hingga Oktober, semakin banyak Tuhan anak-anak Tuhan yang mau dibina, diperlengkapi dan menimba ilmu ya Tuhan di kampus ST Trinity. Bapak di surga, kami bersyukur juga Tuhan. Kami berdoa di 2 Juni nanti ya Tuhan, sampai 4 Juni akan ada pembekalan ya Tuhan, ya konseling untuk para misi, untuk para angkatan tingkat 2 ya Tuhan, untuk mereka boleh diperlengkapi di dalam bagian konseling. Tuhan Tuhan berkati ya Tuhan untuk pengisi ya Tuhan, untuk orang-orang yang akan dibina nanti boleh semakin diperlengkapi ya Tuhan di dalam konseling yang akan dimanfaatkan nanti ya Tuhan, untuk
pelayanan mereka di berbagai daerah dan akan mereka dimanapun mereka utus ya Tuhan. Bapa di surga, kami juga bersyukur ya Tuhan yang akan dimulainya nanti marketplace ministry ya Tuhan, yang akan ada pembinaan ya Tuhan para pekerja di hotel ya Tuhan, para pekerja untuk ibu-ibu ya Tuhan. Biarlah nanti di tanggal 26 Juni ya Tuhan, berkati untuk kiranya juga Tuhan para wirausaha ya Tuhan, para orang-orang pekerja ya Tuhan, boleh juga dibekali di dalam pengenalan yang benar akan Kau Tuhan, di dalam pengenalan yang akan Kau, di dalam misi Tuhan untuk menyebarkan Injil Tuhan kemana di berbagai profesi ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati acara tersebut. Bapa di surga, kami juga bersyukur ya Tuhan, di 1 Juni ini Tuhan kami boleh memperingati hari lahirnya Pancasila ya Tuhan, yang menjadi dasar negara kami ya Tuhan. Bapa di surga, biarlah negara kami ini Tuhan, negara kesatuan NKRI Tuhan, boleh bersatu ya Tuhan di banyak hal, memang di berbagai ragam budaya Tuhan, ragam bahasa, beragam agama ya Tuhan. Tapi biarlah menjadi momen ini ya Tuhan, untuk semakin ke depan ya Tuhan, Indonesia menjadi negara yang maju ya Tuhan, di dasar atas pengenalan yang benar akan Tuhan, dan menjadi yang Pancasila yang menjadi dasar kami ya Tuhan, boleh semakin ada di setiap warga negara ya Tuhan. Kiranya intoleransi yang masih kerap kami alami ya Tuhan, boleh semakin diminimalisasi ya Tuhan, dimanapun dan di daerah manapun berada ya Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan di berbagai media, di berbagai acara-acara Tuhan, kami kerap mendengar Tuhan untuk PHK ya Tuhan di berbagai daerah, di demonstrasi buruh ya Tuhan, dan demikian juga laporan dari Kementerian Tenaga Kerja ya Tuhan, berbagai perusahaan banyak yang mem-PHK karyawan ya Tuhan, berbagai dampak yang terjadi ya Tuhan, efek digitalisasi ya Tuhan, berbagai juga usaha yang tidak berjalan ya Tuhan. Bapa di surga, Allah yang maha besar, biarlah juga Tuhan yang menolong para perusahaan ya Tuhan, menolong pemerintahan kami ya Tuhan, untuk membangkitkan ekonomi masyarakat ya Tuhan, untuk usaha UMKM ya Tuhan boleh digerakkan kembali ya Tuhan, untuk menumbuhkan usaha-usaha kecil di berbagai daerah, di berbagai tempat ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, yang akan dibentuknya, yang sudah dibentuk dalam proses koperasi desa ya Tuhan, biarlah ini juga Tuhan nantinya kiranya Tuhan memimpin ya Tuhan, biarlah membangun juga, menambah lapangan-lapangan pekerja ya Tuhan di desa-desa ya Tuhan, sehingga kami juga Tuhan boleh menikmati kebahagiaan Tuhan dengan kecukupan yang daripada Engkau. Terima kasih ya Tuhan untuk ibadah kami ini ya Tuhan, persembahan kami yang terkumpul ya Tuhan, biarlah juga ini boleh menjadi kami serahkan kepada Tuhan, untuk kami gunakan ya Tuhan untuk memperluas Injilan Kerajaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk setiap ibadah yang boleh kami nikmati sepanjang sore hari ini. Biarlah Tuhan juga yang terus memimpin kami ya Tuhan dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan syukur. Amin. Sebentar lagi kita akan kembali ke rumah kita masing-masing, ke tempat kita berkarya di kantor mungkin, ada yang sebagai guru atau pengusaha atau ibu rumah tangga. Dan semuanya itu menjadi alat bagi Tuhan. Mari kita satukan tekad dengan mengangkat pujian ini, bahwa amanat ilahi belum usai. Bapak Ibu Amang Inang, semua yang hadir di sini, mari kita berdiri. Bapak Ibu yang di live streaming juga, kita berdiri dimanapun berada. Kita mau mengangkat pujian amanat ilahi belum usai untuk kita lanjutkan. Kita angkat pujian ini. Amanat yang ilahi masih belum usai.
jaga. Dia akan pelihara kita. Allah Bapa pelihara, Roh Kudus bekerja, Allah Putra menebus dengan kasih kudus. Ragu tiada lagi Tuhan yang mampukan, beritakan utus kami bekerja baginya. Beritakan karunia, harapan telah tiba, namanya yang berkuasa, Yesus. Refrennya sekali lagi. Beritakan karunia, harapan telah tiba, namanya yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur sekali lagi untuk ibadah yang indah yang Tuhan sudah berkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Terlebih dari apa yang kami sudah nikmati. Kami mohon Tuhan utus kami, Tuhan berkati kami, Tuhan berikan kepada kami kemampuan dan kekuatan. Tapi juga Tuhan berikan motivasi yang kuat untuk menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar firman. Kami akan kembali ke dalam kehidupan kami. Tuhan kiranya lah memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Kita berdoa sama. Bapa kami yang di Surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih karunia dari Allah, Bapa dan Putra dan Roh Kudus boleh menyertai kita dari sekarang ini sampai Tuhan datang kedua kali. Amin. Saat teduh silakan.